Baik, jadi yang pertama yaitu pengertian komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, adapun yang termasuk dalam bagian komunikasi verbal yaitu terdiri dari yang pertama ada kata-kata. Nah, kata-kata itu adalah penggunaan bahasa yang terstruktur dan baku dalam bentuk lisan atau tulisan. Kemudian yang kedua, artikulasi atau pengucapan kata-kata dengan jelas dan tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa. Nah, penggunaan aturan tata bahasa yang sesuai untuk memastikan pesan tersampaikan dengan benar. Kemudian ada intonasi. Nah, intonasi itu adalah penggunaan nada suara yang berbeda untuk menyampaikan emosi atau tujuan komunikasi tertentu. Kemudian, ada pun contoh dari komunikasi verbal yaitu yang pertama ada percakapan lisan antara dua orang, kemudian yang kedua penulisan surat, email, atau pesan teks lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi atau pidato di depan umum. Selanjutnya ada telepon atau konferensi video. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dengan siapa ya? Dengan Aisyah, Bu. Oh, Naisha. Dari kelas mana, Naisha? Dari kelas 11 IPA 1, Bu. Oh, dari Pak Sabu. Ada apa ya Naisha datang ke ruangan Ibu? Begini, Bu, saya ingin konsultasi tentang jurusan yang akan saya ambil setelah lulus, Bu. Kalau boleh tahu, sebelumnya apakah Naisha sudah memiliki perencanaan jurusan yang ingin Naisha ambil? Sebenarnya sih, Bu, sudah ada. Saya ingin memilih jurusan dokter, tapi orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan pendidikan. Nah, di sini saya bingung, Bu, mau mengambil jurusan pilihan saya sendiri atau pilihan orang tua saya. Oh, jadi Naisha di sini bimbang ya antara apakah harus mengambil jurusan yang Naisha inginkan atau ingin mengikuti kemauan orang tua Naisha. Iya, Bu. Jadi kalau dari Ibu, coba Naisha diskusikan atau komunikasikan dengan baik dulu bersama orang tua Naisha bagaimana nantinya Naisha mengambil jurusannya setelah lulus. Karena kan sejatinya Naisha lah sendiri yang bakal jalani jurusan tersebut. Jangan sampai ketika salah atau tidak tepat dalam mengambil jurusan bakal menjadikan beban terhadap diri Naisha sendiri. Baik, Bu, saya akan coba berkonsultasi atau berdiskusi dengan orang tua saya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Naisha. Nah, yang kedua yaitu pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri memiliki makna sebuah proses komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan elemen non-kata untuk menyampaikan pesan dan emosi. Adapun yang termasuk dalam bagian komunikasi nonverbal ini terdiri dari yang pertama itu ada ekspresi wajah. Nah, berbagai ekspresi wajah seperti senyum, kening mengkerut, atau mata yang melotot yang menunjukkan emosi atau perasaan tertentu. Kemudian yang kedua, bahasa tubuh. Nah, gerakan tubuh seperti gestur tangan, kemudian postur tubuh, dan kontak mata yang dapat mengkomunikasikan sikap, kepercayaan diri, atau ketidaknyamanan. Nah, kemudian ada kesenjangan dan jarak tubuh. Nah, jarak fisik antara individu seperti proxemic yang dapat menunjukkan tingkat keakraban atau kenyamanan dalam interaksi. Selanjutnya, tone of voice atau nada suara, volume, dan tempo bicara yang memberikan informasi tambahan tentang emosi atau tujuan komunikasi tersebut. Nah, adapun contoh dari komunikasi nonverbal ini, yang pertama itu ada melihat ekspresi wajah seseorang untuk mengetahui apakah dia senang atau sedih. Kemudian yang kedua, mengamati gerakan tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan atau ketertarikan. Selanjutnya ada memperhatikan jarak fisik antara dua individu dalam interaksi sosial. Kemudian mendengarkan nada suara yang menunjukkan emosi seperti kegembiraan, kecewa, ataupun marah. Selamat pagi, Naisha.
Gimana perasaan Aisyah hari ini? Sebenarnya kurang baik, Bu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa perasaan Aisyah kurang baik? Begini, Bu, nilai saya menurun. Boleh ibu tahu kenapa nilai Aisyah menurun? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya aktif di organisasi, Bu, dan saya bingung harus membagi waktu saya bingung bagaimana membagi waktu saya dengan organisasi yang terlalu padat dan dengan belajar di sekolah. Seperti itu ya, Nak. Memang organisasi itu baik, tapi jangan sampai Aisyah juga lupa kalau tidak sebagai seorang pelajar itu belajar ya, Nak. Coba Aisyah mulai belajar membagi waktunya dengan baik antara organisasi dan belajarnya. Misalnya jika memang kegiatan organisasi Aisyah ini tidak terlalu penting, tidak terlalu mendesak, coba Aisyah jangan memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Alihkan kegiatan tersebut dengan fokus belajar Aisyah. Jadi saya akan mencoba melakukan semua itu, Bu. Saya akan coba membagi waktu saya kembali. Baik, semangat ya Aisyah. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk pada definisi perilaku verbal. Nah, perilaku verbal ini mengacu pada segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Ini adalah cara utama di mana manusia berinteraksi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Adapun beberapa elemen yang termasuk dalam perilaku verbal itu, yang pertama ada bahasa lisan. Yang termasuk di sini yaitu perilaku verbal yang paling umum adalah pembicaraan langsung antara individu melalui kata-kata yang diucapkan. Ini bisa terjadi dalam percakapan sehari-hari, presentasi, ceramah, atau diskusi. Kemudian yang kedua, bahasa tertulis. Nah, selain berbicara, perilaku verbal juga meliputi komunikasi tertulis seperti surat, email, pesan teks, catatan, dan dokumen tertulis lainnya. Ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan jelas dan rinci tanpa harus bertatap muka. Selanjutnya ada gaya berbicara. Nah, gaya berbicara ini mengacu pada cara seseorang menyampaikan pesan secara lisan. Misalnya, ada gaya berbicara formal yang digunakan dalam situasi resmi atau profesional. Kemudian gaya berbicara informal yang lebih santai dan akrab. Selanjutnya yaitu intonasi dan volume suara. Nah, intonasi suara mengacu pada pola nada atau melodi seseorang dalam berbicara yang dapat menambahkan nuansa emosional atau informasi tambahan dalam komunikasi. Kemudian itu volume suara juga penting karena dapat menunjukkan intensitas atau pentingnya pesan yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu kosakata. Nah, kosakata yang digunakan dalam komunikasi verbal juga merupakan bagian dari perilaku verbal. Pilihan kata dapat mempengaruhi cara pesan dipahami dan diterima oleh pendengar atau pembaca. Nah, perilaku verbal ini sangat penting dalam interaksi manusia sehari-hari karena memungkinkan orang untuk berbagi informasi, ekspresi emosi, memecahkan masalah, membangun hubungan, dan melakukan berbagai tindakan komunikatif lainnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini dengan Aisyah yang waktu itu konsultasi jurusan sama Ibu? Iya, Bu. Wah, ada apa ya, Aisyah? Begini, Bu. Saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah saya lulus di jurusan yang saya inginkan dulu, Bu. Wah, alhamdulillah. Selamat ya atas kelulusannya, Aisyah. Kamu hebat. Bisa lulus di jurusan yang kamu inginkan. Terima kasih, Bu. Ini semua berkat bantuan Ibu dulu. Ibu sangat bangga sama Aisyah bisa sampai di detik ini. Kamu harus tetap semangat ya, Aisyah. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
Kemudian ada pun definisi dari perilaku nonverbal, yaitu merujuk pada segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang terstruktur secara verbal. Ini mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, isyarat tangan, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya yang sedikit menggunakan kata-kata. Kemudian ada pun beberapa yang termasuk ke dalam bagian perilaku nonverbal itu meliputi yang pertama ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini adalah cara utama di mana kita mengekspresikan emosi dan reaksi kita terhadap situasi atau orang lain. Misalnya senyum menunjukkan kegembiraan atau persetujuan, sedangkan ekspresi serius dapat mengindikasikan konsentrasi atau ketidakpuasan. Selanjutnya yaitu gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh mencakup postur tubuh, gestur tangan, dan gerakan keseluruhan tubuh yang dapat memberikan informasi tambahan atau menunjukkan emosi. Contohnya, seseorang yang menegakkan badan dan menjulurkan dada bisa menunjukkan kepercayaan diri atau dominasi. Nah, sementara gerakan tangan yang cepat dan ekspresif itu dapat mengiringi komunikasi verbal. Nah, selanjutnya itu kontak mata. Kontak mata adalah cara penting untuk menunjukkan ketertarikan, rasa hormat, dan keterbukaan dalam komunikasi. Nah, memelihara kontak mata dengan lawan bicara dapat menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan peduli terhadap apa yang mereka katakan. Selanjutnya, nada suara. Nah, selain intonasi dan volume suara yang termasuk dalam perilaku verbal, nada suara juga merupakan komponen nonverbal yang penting. Misalnya, nada yang ramah dan lembut dapat mengindikasikan kebaikan hati atau kesopanan, sementara nada yang keras dan tajam dapat menunjukkan kemarahan atau ketegangan. Kemudian jarak tubuh. Penggunaan ruang fisik dalam komunikasi juga merupakan bagian dari perilaku nonverbal. Jarak tubuh yang dipertahankan antara individu saat berinteraksi dapat memberikan informasi tentang tingkat kedekatan atau jarak sosial yang diinginkan. Selanjutnya ada isyarat bahasa. Ini mencakup penggunaan isyarat tangan seperti lambaikan tangan, kemudian mengangguk atau menggeleng yang dapat menambahkan nuansa atau mengkomunikasikan pesan tambahan dalam situasi tertentu. Nah, perilaku nonverbal seringkali memberikan informasi tambahan yang dapat memperkaya dan memperjelas komunikasi secara keseluruhan meskipun tidak menggunakan kata-kata secara langsung. Namun hal ini menjadikan pemahaman perilaku nonverbal penting dalam berbagai situasi komunikasi termasuk interaksi sosial, presentasi, dan negosiasi. Apa benar ini dengan Aisyah? Benar, Ibu. Jadi tujuan Ibu memanggil Aisyah ke sini, Ibu mendapat laporan dari wali kelas Aisyah bahwa Aisyah katanya sangat banyak perubahan tingkah laku dan perilakunya. Apakah itu benar, Aisyah? Semua benar, Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, sebenarnya Aisyah ini ada apa? Apakah Aisyah ada masalah? Sebenarnya Ibu, saya bertani dengan kedua orang tua saya yang sudah bercerai, Ibu. Saya merasa sendiri. Oh, jadi
kedua orang tua Aisyah ini sudah bercerai ya? Iya ibu, mereka itu sama-sama sibuk dengan urusan pribadinya, tidak ada yang pedulikan dengan saya putus asa ibu. Aisyah jangan merasa putus asa ya. Ibu paham dengan apa yang Aisyah rasakan, tapi di sini masih ada orang yang peduli sama Aisyah, termasuk ibu sendiri. Ibu masih peduli kok sama Aisyah. Jadi coba Aisyah ajak berdiskusi kedua orang tua Aisyah, ayah dan ibu Aisyah. Coba komunikasikan dengan baik apa yang Aisyah inginkan sebenarnya. Semoga dari diskusi Aisyah dengan kedua orang tua Aisyah ini mendapatkan hasil yang baik pula. Baik ibu, misalkan saya coba untuk berdiskusi dengan kedua orang tua saya ibu. Ya, ibu yakin, ibu percaya dengan Aisyah pasti bisa melalui ini semua, dan ibu berharap Aisyah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tingkatkan lagi prestasinya, jangan seperti laporan yang dari wali kelasnya Aisyah itu ya. Iya ibu, baik ibu.